Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Fadli, peserta Latsar Angkatan 124 Golongan 3, Kelompok 2, Unit Kerja Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa implementasi daripada nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan juga kompeten. Yang pertama yaitu terkait orientasi pelayanan. Jadi pada orientasi pelayanan yaitu adanya komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Jadi bagaimana kita memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, kemudian kita juga bersikap ramah, cekatan, solutif, dan juga dapat diandalkan. Kemudian kita juga harus dapat melakukan perbaikan yang tiada henti. Kemudian selanjutnya adalah panduan perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan. Jadi yang pertama itu tadi ya, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kemudian ramah dan cekatan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Jadi indikator daripada orientasi pelayanan ada 4 poin, yaitu bagaimana menjelaskan nilai orientasi pelayanan secara konseptual ataupun teoritis sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kemudian yang kedua, menjelaskan panduan perilaku atau kode etik berorientasi pelayanan. Dan yang ketiga itu memberikan contoh perilaku yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat seperti ramah, cekatan, solutif, dan juga dapat diandalkan, serta dapat melakukan perbaikan yang tiada henti. Yang terakhir yaitu dapat menganalisis atau menilai contoh penerapan berorientasi pelayanan. Nah, kemudian ini merupakan fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi sebagai ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat dan pemersatu bangsa. Ini terkait dengan bagaimana pelaksanaannya. Jadi melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan juga yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga kualitas. Terkait dengan bagaimana memberikan pelayanan prima untuk kepuasan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mempercepat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan akuntabel. Jadi akuntabel secara pengertian yaitu kewajiban setiap individu, kelompok ataupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab dari amanah yang telah dipercayakan. Kemudian yaitu terkait dengan bagaimana menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak itu tadi. Nah, aspeknya itu yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan orientasi pada hasil membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Kemudian pentingnya akuntabilitas atau mengapa akuntabilitas sangat penting, yaitu bagaimana akuntabilitas itu mengenalkan terkait dengan nilai-nilai untuk membentuk sikap dan perilaku bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan. Nah, ini merupakan tingkatan daripada akuntabilitas. Ada akuntabilitas personal, kemudian ada yang individu, kemudian ada yang kelompok, ada yang organisasi, dan yang terakhir adalah yang stakeholder. Nah, ini merupakan perilaku ASN yang diharapkan terkait dengan akuntabel. Jadi ASN itu bertindak dan mengambil keputusan secara transparan, kemudian menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia, mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan juga kreativitas, kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Dan yang terakhir adalah ASN tidak menyalahgunakan informasi internal negara, kemudian tugas ataupun status. Kemudian selanjutnya adalah kompeten. Jadi kompeten ASN dibagi dua, ada yang kompetensi ASN terkait dengan kompetensi teknis, sosial, kultural, dan juga kompetensi manajerial. Kemudian ada yang tingkat pengembangan dan perencanaan kompetensi ASN. Ada yang perencanaan KLD dan juga perencanaan nasional. Nah, terkait dengan pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan dengan pendidikan, kemudian ada pun pelatihan ataupun sertifikasi kompetensi. Kemudian ini dia ya, kompetensi ASN ada 3 tadi ya, terkait dengan teknis, yaitu diukur dengan tingkat sosialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional, dan juga pengalaman bekerja secara teknis. Kemudian ada yang manajerial, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan juga pengalaman kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural.
Jadi diukur bagaimana dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat, majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Itu terkait dengan kompetensi ASN. Nah, ini terkait dengan penerapannya ketika sudah di instansi. Jadi terkait penerapan berorientasi pelayanan. Jadi misalnya itu kita melakukan proses pembimbingan mahasiswa, baik mahasiswa magang ataupun mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir, ataupun pembimbingan minat dan bakat mahasiswa untuk dapat berprestasi dalam bidang perlombaan di tingkat regional, nasional, ataupun bahkan internasional. Jadi orientasi pelayanan, kita berkomitmen memberikan pelayanan prima. Itu tadi pelayanan prima demi kepuasan daripada mahasiswa. Jadi sebagai dosen kita memberikan bimbingan tugas akhir ataupun bimbingan magang ataupun minat dan bakat mahasiswa, yaitu dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Sehingga mahasiswa itu merasa nyaman dan juga terbantu, serta termotivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ataupun menyelesaikan magang ataupun kerja praktik, ataupun dapat termotivasi untuk mengikuti perlombaan yang akan menghasilkan output atau luaran yang berkualitas, dan diharapkan dengan pembimbingan itu tadi dapat bermanfaat bagi kemajuan instansi bangsa dan negara. Kemudian selanjutnya adalah penerapan akuntabel. Jadi penerapan akuntabel yaitu terkait dengan bagaimana bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Seperti halnya dalam pemberian nilai ketika ujian ataupun implementasinya, misalnya ketika mahasiswa datang menanyakan nilai yang sudah diberikan, kemudian kita dapat menunjukkan data yang akurat sebagai bentuk tanggung jawab atas penilaian yang sudah kita berikan terkait dengan nilai akuntabel. Kemudian selanjutnya adalah kompeten. Jadi nilai berakhlak kompeten itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Nilai ini dapat diwujudkan misalnya dengan mengikuti seminar ataupun pelatihan, dan juga dapat melakukan perbaikan tiada henti, serta dapat meningkatkan skill dengan penelitian dan ataupun pengabdian kepada masyarakat, sehingga menambah wawasan dan mampu menunjukkan kinerja yang terbaik. Demikianlah implementasi core value berakhlak terkait dengan orientasi pelayanan, akuntabel, dan juga kompeten sebagai ASN. Semoga kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.